Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Kiki dan rekan gua Ulan. dan bintang tamu gua kali ini yang bernama Putri Gendis. Hai Dek. Hai Kak. Sangat oke. spesial ya guys hari ini. Amat sangat spesial. Oke, malam hari ini kita berada di konten podcast malam Sabtu. Everybody get your fucking hands up. Sama kayak yang malam sebelumnya, cuma malam hari ini ada yang lebih spesial, yaitu tentang perjalanan cerita hidup anak indigo yang Gendis ya. Iya. Nah, gimana alur ceritanya? Kan banyak juga ya yang nggak tahu Gendis itu kenapa bisa lihat, kenapa bisa adanya YouTube ini. Gitu. Gimana kalau misalnya kita langsung aja Gendis perkenalan diri. Nama aku Gendis Putri Masami. Usiaku 15 tahun. Aku ingin cerita tentang pribadiku. Nah, sebelumnya bagi yang belum tahu Gendis nama aslinya ya memang ada Putri. Iya. Dan kenapa ada YouTube? Kenapa nama YouTube ya Putri Gendis? Karena itu salah satu pilihan dari mamahnya. Karena ridho orang tua ya akan membuat anaknya terus berkembang dan sukses. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Dek, sejak umur berapa sih kamu bisa disebut sama anak indigo? Sejak umur 10 tahun, kelas 4 SD. Tuh. Kenapa tuh Dek? Kenapa awal mulanya? Awal mulanya itu aku melihat hal-hal yang mistis, kayak aneh sih Kak. Kenapa aku bisa melihat itu? Dan aku kelas 4 SD itu sampai nggak mau sekolah 3 bulan. Bayangin tuh Kak, 3 bulan. Iya, lama banget ya. Namanya. Iya, nangis terus. Mau sih sekolah tapi harus ditemani sama orang tua. Lama-lama kan mama capek ya, terus stres juga. Sebenarnya nih anak kenapa? Dan akhirnya orang tua memutuskan untuk bawa ke orang yang lebih bisa. Iya. Kira-kira tanggapan dari keluarga kamu yang mengenai kamu nih sering kayak ngalamin hal-hal yang seperti itu tadi kamu ceritain, itu apa tanggapan dari keluarga? Pertamanya kan kalau keluarga nggak tahu ya kalau aku seorang anak indigo. Karena aku ngomong kalau sering lihat kayak gini, kayak gitu, dan keluarga masih nggak percaya sebenarnya bener nggak apa yang dilihat. Dan akhirnya pas setelah aku udah dibawa ke orang yang lebih bisa, orang bisa itu bilang kalau aku ada keturunan. Oke. Tuh, dan keluarga disitulah kaget sih, kayak kaget karena baru tahu kalau aku ada keturunan. Tuh. Dan itu suatu kelebihan yang nggak semua orang miliki. Iya. Iya. Ada nggak sih kamu kayak rasa nggak bisa nerima ini itu semua? Awalnya aku nggak bisa nerima kalau aku seorang anak indigo Kak. Tapi kan lama-lama udah terbiasa ya. Jadinya aku udah bisa nerima kalau aku seorang anak indigo. Oke. Di umur berapa kamu bisa nerima? Di umur kelas 2 SMP. 2 SMA. Cukup jauh ya dari Iya, dari 4 kelas ya? 4 sampai kelas 2. Dek, kira-kira tanggapan dari keluarga kamu gimana Dek? Kalau tanggapan dari keluarga sih ya bersyukur punya keluarga, ada yang punya kelebihan dan punya keturunan. Ya intinya sih sebenarnya gimana ya kan? Nggak semua orang punya kelebihan dan keturunan juga kan. Makanya keluarga ya seneng juga ada yang punya kelebihan, yaitu aku. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, di saat orang tua nerimain itu berarti kan dia ada sempet lah ngerukiah kamu ya? Iya. Iya. Terus pada saat itu di saat itu Pak Ustadznya ngomong apa? Orang tua kan pernah ngerukiah Kak, pernah ngerukiah dan Pak Ustadz nggak bisa ngerukiah aku. Karena maupun dirukiah mau diapain nggak bisa Kak, kayak gitu kan orang tua takut ya, takutnya diri aku kenapa-kenapa, Iya. bisa gak ditutup aja atau gimana. Dan Pak Ustadz nyerah, itu udah beberapa kali, sering. Dan mau nggak mau ya udahlah keluarga nerimain ini semua.
Dan akhirnya karena Pak Ustadz juga nyerah, warga juga capek kan, aku diruqyah terus. Ya udah akhirnya nerima itu semua kalau aku anak indigo. Jadi intinya indigo ini kan sebagai bentuk pemberian dari Iya, Allah ya. anugerah. Iya, anugerah. Nggak semua orang juga punya Oh. hal yang seperti itu. Mungkin emang gendis ini dikasih kepercayaan gitu kan, Iya. makanya lewat pengetahuan dia ini ya dia bisa banyak akhirnya kan membantu orang lain gitu kan. Iya. Iya. Dan sampai terjadinya YouTube channel ini ya karena memang impian ya, Kak? Iya, Iya. impian sih selama ini. Termotivasi juga Iya, kalau boleh tahu kamu termotivasi sama siapa sih, Kak? sama Prisly. Ah, iya. Dia memang anak muda yang Iya. cukup Iya, pintar. dia bisa, aku juga pengen gitu. Aku juga pengen bisa kayak gitu. Dan akhirnya termotivasi, dibentuklah channel Putri Gendis. Dek, kalau boleh tahu mau nanya nih, kira-kira tanggapan dari teman-teman sekolah kamu pernah nggak sih kayak ngerasain hal yang semacam sindiran atau mohon maaf ya kayak Heeh. anak-anak tuh teman-teman kamu tuh kayak takut gitu kan teman sama kamu? Pernah, sering. Iya kayak emang lu sebenarnya bisa kayak gitu. Iya. Gue kurang percaya sama lu dah kayak gitu. Tapi aku itu bisa ngeyakinin temen aku Dengan cara dengan cara waktu pas aku kelas 2 SMP. Aku di bangku kelas 2 SMP itu pernah ngomong sendiri, Kak. Pernah ngomong sendiri, itu sering terjadi apapun. Dan salah satu teman itu ngelihat kalau aku lagi ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh sama yang nggak kelihatan. iya. Dan teman aku ngelihat kalau aku tuh ngobrol, misalkan aku kayak ngobrol sama kakek-kakek kayak gitu. Teman aku bilang kayak, "Dis, lu ngobrol sama kakek-kakek ngambil dari mana?" Kayak gitu. Aku bilang, "Iya, gue emang lagi ngobrol. Gue emang lagi sharing aja," kayak gitu. Terus, "Oh, jadi kayak gitu ya, Dis. Kalau anak indigo maksudnya suka ngomong sendiri." Iya. Dan sekarang gue juga udah yakin nih sama lu kalau lu anak indigo. Iya. Dan semua temen aku akhirnya percaya lama-lama sama aku kalau aku itu anak indigo. Iya. Karena membuat orang percaya itu nggak gampang ya, guys. Iya, nggak gampang, Mm-mm. susah, Kak. Itu aja temen aku percaya itu jaraknya itu 1 tahun. Iya. Percaya di kelas 2. Iya, terkadang orang mau kita ngobrol sepanjang apapun kalau emang dasarnya dia nggak percaya ya. Iya, beranggapannya susah. ya lu apaan sih gitu, ya kan? Iya. Sebenarnya pernah juga maksudnya nggak terima gitu. Jadi aku nggak percaya diri kalau aku tuh anak indigo karena omongan temen-temen yang kayak gimana ya, namanya Nyakitin teman, lah ya. iya kayak gitu. Dan akhirnya aku bisa lah yakinin teman aku kalau aku itu anak indigo. Dan semakin lama ya semakin percaya kalau aku itu anak indigo. Iya. Tapi apa sih, Kak, hal positif yang kamu dapat selama kamu menjadi anak indigo? Hal positifnya itu aku bisa ngebantu orang, bisa nolong orang. Yang aku senengin sih intinya aku bisa bantu orang yang kesusahan juga. Dengan kemampuan yang kamu punya. Iya, yang kemampuan aku punya. Nah, Dek, kamu ini kan mungkin udah banyak juga lah ya orang yang tahu ya. Iya. Di luar sana pun udah banyak yang tahu tentang kamu ini anak indigo. Kira-kira ada nggak sih orang tuh yang penasaran sama kamu kayak nanya gitu kan? Kayak misalkan nih orang nih, kayaknya gue punya temen si gendis nih gitu kan? Iya. Gue mau nanya nih sesuatu sama dia gitu tentang hal yang sifatnya kayak pribadi gitu kan, entah dia berhubungan sama seseorang kah atau gimana gitu. Ada nggak sih hal-hal yang nanya kayak gitu tuh? Sering sih. Tapi kalau aku lebih nyaman dan lebih enak ngobrolnya 4 mata. Itu kan karena itu privasi ya, nggak mungkin dong aku cerita ke sana sini, nggak. Tapi aku lebih sukanya itu ngobrol 4 mata. Iya sih emang. Karena kalau di saat orang mau cerita sama kita dan itu ya memang dia percaya dan pengen tahu lebih jelasnya kayak gini. Iya. Tapi ya istilahnya nggak semuanya apa yang kamu ucap itu harus dia Percaya.
karena tetap aja harus introspeksi diri. Balik betul. lagi ya. Iya. Senang nggak sih Kak jadi anak indigo? Ada senangnya, kadang ada sedihnya. Sedihnya kalau boleh tahu? Sedihnya itu sebenarnya aku sedih sih, maksudnya aku bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Kadang ya pengen gitu loh kayak orang lain yang nggak bisa ngeliat. Biasa aja gitu. Iya, biasa aja. Kalau senangnya itu aku bisa banyak pelajaran, terus bisa ngebantu orang. Ya pengalaman-pengalaman ya. Iya, pengalaman-pengalamannya banyak. Kalau misalkan Kak ada orang nih datang ke kamu untuk konsul gitu ya, kamu selalu menerima atau kayak enggak deh tapi aku kasih saran gitu? Kalau untuk konsul aku maksudnya nerima Kak, karena kan orang itu tergantung nyamannya ya. Berarti kalau dia mau konsul sama aku berarti dia percaya sama aku, dan aku sih nerima. Tapi kadang kalau untuk hal yang terlalu menjuru itu lebih enggak dulu, tapi aku kasih saran kayak gitu. Itu sih yang paling terbaik ya kalau untuk orang, apalagi dengan seumuran dia kan nggak terlalu, maksudnya nggak mau semuanya tuh diambil lah. Iya. Karena kan ada yang orang datang dengan keadaan yang parah atau apa gitu ya. Iya, kayak Suka nggak sih Kak kalau pulang gitu, di saat kamu setelah penelusuran sama kita, terus pulang ada yang ngikut gitu? sering suka, tapi aku bisa omongin baik-baik kayak gitu. Jadi nggak yang kayak memaksakan lu nggak boleh ikut gue, nggak kayak gitu, karena kan siapa tahu dia penasaran sama aku kayak gitu. Tapi suka aku ajak ngobrol juga, maksudnya kenapa bisa ikut, atau ada yang mau diomongin lagi, atau ada yang kurang penelusurannya, atau ada yang kurang disampaikannya kayak gitu. Tapi kan kadang kalau makhluk itu kan juga punya privasi ya Kak. Lebih pengen itu ngobrol berdua kayak gitu. Iya sih. Dan lebih sering juga ada yang suka ikut kayak gitu, dan kadang juga enggak ada gitu. Nah, Dek, kira-kira kamu selama ini ada yang kamu bikin kamu penasaran gak sih? Kayak makhluk-makhluk nih, kayak kamu tuh belum pernah ketemuin gitu kan? Oh, ada. Apa Siapa itu? Tuyul. Anak kecil. Kenapa sih Ucil? Itu tuh aku tuh penasaran banget. Aku tuh Kak, kalau ada makhluk yang bikin aku penasaran, akunya malah harus pengen gitu loh. Pengen ketemu. Pernah sih ngelihat, tapi enggak yang sampai ngegesin banget, belum pernah. Cuma kayak ngelihat, sekedar lihat aja. Sekelewatan Iya, gitu aja. Iya memang. Dari makhluk-makhluk yang lain, aku belum pernah sih ketemu sama makhluk itu. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong cukup panjang ya, maksudnya perjalanan Gendis dari dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP bisa nerimain itu semua ya. Panjang Kak, karena kan nggak semudah itu loh nerima kalau diri kita itu indigo. Apalagi dulu Kak, dari pertama-tama kali aku lihat, aku tuh nggak bisa nerima itu semua karena aku ketakutan sendiri. Sempat stres nggak? Stres Kak, stres sendiri. Kayak aduh, gue nggak bisa nerima ini semua. Gimana pun caranya gue harus ditutup kayak gitu. Pernah Kak punya prinsip kayak gitu, ngelakuin apapun gitu loh, biar nggak ngeliat kayak gitu. Tapi kadang kalau dipikir positifnya, oh ya gue kalau indigo bisa bantu orang lain. Iya, baik lagi Terus ke tadi. iya, bisa jaga diri dari orang-orang yang ingin ngelakuin jahat ke aku atau ke orang lain. Kayak gitu. Dan pada akhirnya aku bisa nerima itu semua di kelas 2 SMP. Jauh sih Kak, dari kelas 4 sampai kelas 2 juga. Dan sekarang kelas 3 udah lebih yakin lagi. Itu sih salah satu yang nggak orang lain dapetin ya. Di saat ada orang yang mau melukai kita bisa tahu. Jadi kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih ngejaga diri ya, terutama ya. Bisa lebih memawas diri lah. Iya, benar. Karena kan banyak ya netizen kita yang kayak so tahu tentang pribadi Gendis, yang merasa kayak nggak bisa apa-apa nih, ngarang cerita nih atau apa. Settingan nih. Iya, gitu. settingan nih. Betul. Tapi ini semua real ya. Karena anak keturunan indigo itu nggak semuanya. Karena kebanyakan orang itu belajar. Iya betul. Dan orang yang belajar itu orang yang umurnya udah
di atas. Tapi sebenarnya itu kalau orang belajar juga belum tentu dapat, Kak. Nah, ada yang Susah. ujung-ujungnya sampai Stres. sampai gila gitu. Karena dia itu bisa dibilang nggak bisa mengontrol diri mereka Iya. ya. Iya, betul. Karena segala sesuatunya kan ya gimana sama kemampuan diri kita juga. Iya. Kalau misalkan kita ada keinginan yang sekiranya kita mau sampai tujuan itu, ya harus dilakuin ya sesanggup kita gitu kan. Walaupun memang takdirnya kita nggak sampai finish itu ya udah terimain aja kan gitu. Iya, dan banyak syarat yang harus dilakuin kalau orang belajar ya. Iya. Tapi kalau misalkan orang emang keturunan ya itu udah natural aja. Iya, Paling nggak dia natural. harus puasa atau ngaji atau apa gitu ya. Yang terpenting sih sholat sih, Kak. Iya, salah ya. Ya makanya dari aku bisa nilai gitu loh, kayak oh iya banyak sih orang yang belajar ya. Terus aku mikir, gue sih natural ya, maksudnya alami, Iya. keturunan. Ya makanya aku bersyukur juga gitu, bisa punya kelebihan juga, dan pada akhirnya itulah aku bisa nerima kalau aku seorang anak indigo. Dek, kira-kira kamu kan pasti ada lah ya orang yang minta tolong sama kamu, entah kayak minta disembuhin atas dasar kayak dia sakit atau dia masukkan kesurupan lah gitu ya. Ada nggak sih, banyak nggak sih atau enggak? Kamu apa yang kamu rasain nih? Kalau aku yang rasain sih, aku ngerasa nggak ngerasain apa-apa, Kak. Tapi kalau untuk bantu kayak gitu ada maksudnya minta tolong kalau misalkan kepalanya sakit atau badannya pada sakit atau ada orang yang kemasukan, itu masih bisa aku tolongin. Ya contoh besarnya waktu mamaku sakit sih, Kak. Jadi waktu itu mamaku sempat sakit karena nggak sengaja, ternyata mamaku nginjek gitu loh, nginjek suatu Apa ya? benda mamaku. Terus sampai akhirnya mamaku maunya sama dia, sama Gendis. Sampai akhirnya aku nelpon, "Dek, tolong dong ke rumah, mama minta ngobrol nih," gitu. Akhirnya di situ ya, Kak ya. Iya. Dan emang kan kita juga namanya kaulan orang awam kan, kita nggak tahu, makanya lebih jelas lagi mau nanya sama aku, minta tolongnya sama aku. Yaitu aku cuma bisa ngejalanin kepercayaan orang aja, ngebantu kayak gitu. Kalau sekedar ngebantu kayak gitu masih bisa deh untuk aku tanganin, tapi kalau untuk yang untuk menjuru yang lebih dalam Berlebihan lah lagi ya. belum waktunya sih sebenarnya. Iya. Tuh. Karena dengan umur 15 tahun yang cukup muda, harus ngedapetin hal yang jauh gitu kan, Iya. juga butuh inilah ya. Iya, butuh panjang juga, Kak. Belum waktunya untuk aku mengenal yang lebih dalam lagi. Kan Dan- nanti ada bertahapnya. Iya. Di umur sekian Iya. itu lebih dalam lagi. Tapi kalau lebih dalam lagi sih kalau udah 17 tahun ke atas. Iya. Dan di saat dia ngebatin orang pun dia harus minta persetujuan orang tuanya dulu. Jadi kalau Iya. misalkan orang tuanya nggak setuju pun, ya dia nggak akan ngelakuin. Iya. Jadi di saat kita mau minta tolong sama Genis, dia selalu ngomong dulu, "Mah, boleh nggak nih aku nolong ini?" gitu. Nanti kan mamanya pasti nanya, "Emang kenapa, Kak, dia?" Akhirnya dia pergi sama mamahnya. Itu sih ya biasanya ya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi aku sih bangga juga sih jadi seorang anak indigo, bisa nolongin orang tua sendiri, bisa nolongin keluarga sendiri, bisa Iya. nolongin kerabat. Ya, itu yang terutama ya keluarga. Iya. Jadi kalau orang tua kenapa-kenapa, jadi bisa aku tolongin juga. Iya, betul. Jadi intinya keluarga pun mensupport kamu ya. Iya, mensupport. Ya bangga deh, Kak, punya seorang anak indigo yang pertamanya nggak bisa gimana ya, nggak yakin gitu, jadinya yakin sama seorang anak indigo. Jadi kamu belajar ya. Iya, Genis tuh bukan orang yang suka di depan kamera aslinya. Iya, betul. Selfie pun enggak, dia jarang dia mau selfie. Iya. Kalau yang nggak bener-bener pengen, makanya di saat dia penelusuran, kalau awal-awalnya dia kaku ya harap dimaklum karena memang orangnya nggak suka. Iya, emang aku nggak suka dengan sorotan kamera. Pertama syuting masih malu, masih kaku gitu kan. Tapi kan kita udah sering penelusuran, masa mau kaku aja sih? Itu harus profesional juga dong. Dan pada akhirnya
lama-lama bisa di depan kamera. Iya, walaupun Tapi bertahap. walaupun ya. bertahap, walaupun sampai sekarang masih suka kaku, masih Iya. suka lupa gerak-geriknya gimana, kayak gitu. Karena mungkin bisa dibilang lewat YouTube ini sebagai media untuk pembelajaran gendis. Iya, Iya. betul. Terus Iya. selama penelusuran tuh Kak, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, duh nih tempat gue baru temuin nih yang begini gitu. Pernah tahu video kemarin nggak Mm-mm. yang di Sawangan itu? Iya. Itu aku baru nemuin yang namanya buto ijo. Tuh, banyak pengalaman juga, jangan sekedar dari namanya aja kayak Iya. gitu. Tapi ya udah tahu gitu loh, ternyata buto ijo itu kayak gitu ya, kayak gitu. Gede deh, gitu gede. Aduh, gede banget Kak. Gedein mana sama aku? Ya gedein buto ijonya lah. Kalau gedein aku sih aku kesel. Kayak mesti diet gitu. Ijo-ijo semua dia. Iya, kayak gimana sih kan kalau kayak buto ijo gitu, ijo semua. Nanti Tapi kita searching, tergantung. Nanti kita searching aja. Jangan. Ya, kalau dijelasin kayak kita juga bingung. Oh, Tapi Jadi tergantung ngebayang-bayangin Kak. doang. Tapi tergantung, nggak semuanya ijo, bisa siapa tahu bisa biru. Tapi kemarin aku lihat itu nggak ijo semua, setengah-setengah kayak gitu. Tapi emang namanya kan buto ijo. Tapi wujudnya memang serem. Apa lucu gitu? Serem. Hah? Serem. Kalau lucu aku nggak mungkin. Ya gimana Kaget dong, gitu, kaget. ya kan? Heeh. Bagi kita yang orang awam ngerasanya kayak buto hijau apa ya? Apa Buto sih, hijau? penasaran kan Iya, pasti. apa ya buto hijau ya? Oke, nanti gue pulang searching nih. Pas dilihat, oh ini, Iya. waduh gimana nih ya, gitu kan. Kak, jangan coba-coba deh untuk belajar untuk kayak gue pengen deh jadi kayak dia, itu jangan. Iya, Karena kalau lu nggak kuat ya lu sendiri yang kena gitu. betul. Makanya sekarang sih banyak kayak orang yang belajar kayak Mhm. gitu, pengen juga yang kayak aku. Tapi kalau menurut aku skip deh, gitu. Karena apa sih? Membahayakan. Iya, betul. Ribet banget ngomongnya. Gak apa santai. Membahayakan diri kalian masing-masing gitu. Kan sekarang kan gendis cukup dikenal banyak orang ya, sampai kadang kalau misalkan lagi main dis foto dong gitu. Gimana tuh Kak Aduh, tanggapan bukan foto Kak. Apa tuh? Dis, liatin diri gua dong. kamu? Iya. Jadi ada maunya kadang. Iya, betul. Kayak misalkan Dis, ayo Dis main Dis. Apa? Kan kaget gitu ya, nih anak tiba-tiba ngajakin main kenapa gitu. Pas udah main ketemu, Dis liatin diri gua dong, kayak gitu. Emang ada apanya deh dia? Hah? Emang ada apanya? Iya, kadang mungkin dia ngelakuin salah atau apa gitu, apa dia nggak percaya sama diri dia sendiri. Terkadang orang nanya kayak gitu tuh cuma sekedar kayak lu baca deh sifat gue tuh kayak gimana sih, gue tuh orang kayak gimana sih, gue tuh baik gak sih, Iya, itu cuma betul. basa-basi ya. Itu sih ya kayak kakak pernah ketemu kamu ya nanyanya itu. Iya, Berarti udah ada contohnya ya. udah ada contoh. Jujur Kak, memang penasaran loh kalau misalnya kita ketemu anak indigo, itu kesempatan kita untuk kayak ngebuka diri, untuk kayak Dek, gue tuh kayak gimana sih Dek, ya lu kayak gini-gini Kak, oh berarti gue next harus lebih baik. Iya. Kan gitu. Dan buat kalian yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jangan pernah takut juga. Kayak punya temen anak indigo ini, jangan pernah mikir tuh aneh-aneh gitu kan. Dia Iya. bisa baca diri gua atau dia punya kemampuan lebih yang orang lain tuh nggak punya. Iya. Karena sungguhnya ya memang dia ini dikasih anugerah gitu kan. Segala sesuatunya balik lagi lah sama kepercayaan diri kita masing-masing. Iya, Dan betul. Gendis tuh tipe orang yang kalau memang dia udah tahu orangnya seperti itu, dia ngerasa kayak oh orangnya kayak gini, oke. Kalau misalkan menurut dia emang nggak baik, dia mungkin akan mundur, tapi nggak yang langsung mundur. Iya, gitu. betul. Itu yang selama ini aku kenal sama Gendis ya. Anaknya tuh walaupun tuh orang mau kayak gimana, dia ngerasa kayak aku cukup tahu lo nih. Mungkin nextnya gue akan mundur, akan karena mencegah itu lebih baik dibandingkan Iya, nanti betul. udah sakit hati duluan ya. Makanya sekarang kan aku udah mau beranjak dewasa juga, jadi harus bisa pilih temen juga. Iya, itu yang itu. Jadi ya aku sih lebih ngelihat lagi gitu loh sifatnya kayak gimana, atau ke aku di depan doang baik atau gimana, kayak gitu. Jadi aku udah lebih tahu juga. Cuma aku nggak yang ngomong langsung, nggak kayak gitu. Aku tuh diem aja, tapi ya sambil pantau aja kayak gitu. Benar-benar. Ada lagi kah yang mau ditanya? Mau nanya nih. Apa Kan tuh? Selama di Putri Gendis nih ya, Heeh. aku mau tanya gimana sih pendapat kamu tentang adanya terbentuknya tim Putri Gendis channel gitu?
Bahagia sih Kak. Bahagianya itu aku bisa dilindungin, bisa dijagain, terus banyak pengalaman juga, Pembelajaran. iya pembelajaran. Banyak kayak hal-hal gitu. baru yang kamu Betul. Iya, karena kebetulan dia di sini paling kecil sendiri. Jadi dia masih banyak-banyak belajar untuk mengenal satu sama lain. Iya. Tapi asik sih Kak kenal sama yang lebih tua. Oh iya. Lebih asik juga karena aku lebih masuk lah gitu loh daripada sama yang seumuran Iya, aku. ujung-ujungnya berantem. Iya, kan kalau sama yang tua kan maksudnya Pengalaman saya. iya, kan kalau sama yang tua kan oh ini anak kayak gini ya. Iya. Terus oh iya diri gue kayak gini ya, berarti gue nggak usah nunjukin kan anak kayak gini ya. Kayak gitu Kak, lebih enakan sama yang udah di atas Dewasa. aku, iya yang udah dewasa dibanding sama si yang aku mah ya ngambek-ngambek gitu mah aku udah nggak peduli gitu, udah males. Iya. Ya itulah bentuk kedewasaan seseorang ya. Di saat dia bergabung dengan orang dewasa, dia akan memantaskan dirinya ya. Iya. Mungkin masih banyak yang harus dipelajarin ya, namanya orang itu punya sisi dimana dia ngerasa gue tuh pengennya begini gitu. Tapi kan kalau sama orang dewasa nggak bisa. Iya. Lo harus kayak gini, ya gue nggak mau tahu lo harus kayak gini. Karena itu bentuk kita lagi ngebentuk dia gitu. Tapi ya selama ini ya dia bisa nerima gitu. Iya. Jadi yang disalutnya dia bisa nerima di saat dia gabung sama orang dewasa ngomong ini ya dia cukup Dia- kayak mengerti ya Kak ya. dia bisa menyesuaikan. Iya, bisa menyesuaikan. Itu terutama banget sih kalau buat gabung. Iya. Iya emang sih Kak, emang harus sih kayak gitu. Karena kan semua itu kan punya kritikan masing-masing kan. Iya. Buat diri aku juga butuh kritikan orang juga kayak gitu. Untuk motivasi yang lebih baik ya Kak ya. Iya, bukannya aku buat jadi kayak marah atau apa, tapi ya buat motivasi juga. Berarti besok nih diri gue tuh harus kayak gini loh, kayak gitu. Iya. Bagus ya punya pikiran seperti itu ya. Jadi kira-kira untuk dari kamu nih, untuk channel Putri Gendis ini ada pesan gak sih buat kamu nih? Apakah kayak keinginan kamu tuh buat lebih maju lagi, untuk lebih ya dominan, lebih baik lagi, lebih aktif lagi gitu kan? Ada gak sih kepengenan kamu tuh? Aku Apa? sih kepengenannya itu ya Terkenal lah. iya, terkenal gitu loh. Channel Putri Gendis makin maju, bisa melambung Melambung lah ya. tinggi. Kita kan juga banyak Kak pasti yang diinginkan di Putri Gendis, termasuk aku juga. Ini kan emang channel ini kan kemauan aku, impian aku sama ini kayak gitu kan. Jadi diri aku juga harus lebih semangat, tim juga harus lebih semangat, dan banyak yang ingin diharapkan di channel YouTube Putri Gendis. Intinya untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Iya, kedepannya. lebih baik. Ya semuanya satu lingkup pengennya maju lah ya. Satu lingkungan pengennya ya kita sama-sama gandengan tangan untuk lebih baik, Iya. ngasih sesuatu yang bermacam-macam, tapi wah Yes, mana sih Kak yang ngebangun channel nggak mau sukses? Pasti kan betul semua banget. mau sukses. Gitu. Iya. Termasuk aku pengen jadi aktor yang gimana ya? YouTuber yang pemuda gitu loh, yang bisa jadi sukses gitu, pemuda sukses kayak gitu. Apalagi kan aku juga usianya masih yang paling muda lah ibaratnya di Putri dibandingkan Gendis. YouTuber lain ya. Iya, di usia 15 tahun, iya insya Allah bakal sukses gitu kan, bangga juga kan sama diri sendiri. Apalagi makin semangat lah gitu, kayak gitu. Ya lebih bangga aja sih punya YouTube Sendiri. Dan buat orang tuanya juga pasti bangga lah ya. Buat mamahnya, neneknya, papahnya, dan abangnya juga pasti bangga lah memiliki anak yang pintar, cantik, punya kemampuan, dan pastinya pemikiran dia tuh gue harus sukses dengan usia gue yang muda. Iya. Itu sih yang jadi motivasi buat seseorang. Lu jangan takut untuk meraih sesuatu. Di saat lu bisa, ya lu akan nikmatin itu semua. Itu sih ya. Sebenarnya sih Kak, boleh gak nih cerita tentang Boleh prinsipku? dong. Boleh. Nah, prinsip aku sih, aku tuh nggak mau kayak gitu loh, bahagiain keluarga dengan cara kayak orang-orang gitu. Aku pengennya bahagiain dengan cara diri aku sendiri. Nah, aku punya YouTube kayak gini, aku tuh bisa, maksudnya aku yakin gitu loh,
aku bisa bahagiain orang tua sama keluarga dengan caraku yang kayak dengan gini. kemampuan kamu. Iya, nah makanya aku termotivasi gitu loh dengan si Frisly ini kayak gitu. Jadinya makin semangat gitu buat bahagiain keluarga dengan cara sendiri, nggak dengan cara orang lain kayak gitu. Jadinya ya keinginan aku sih di YouTube Putri Gendis sukses kayak gitu. Iya, semua ada prosesnya ya, nggak gampang. Ada perjalanannya, nggak Iya. langsung ke titik sukses. Iya, dari kita nggak punya subscriber, dari kita nggak ada yang nge-like, ya itu prosesnya panjang. Tapi Iya. ya satu poinnya ya berusaha. Berusaha, berjuang, karena kan nggak ada dong maksudnya usaha yang Yang mengkhianati sia-sia lah ya.